Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang membuat service di Kubernetes. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan pod untuk service, atau istilahnya gimana service itu tahu pod yang mana yang harus dia tuju. Nah, service akan mendistribusikan traffic ke podnya itu yang ada di belakangnya secara seimbang ya, atau istilahnya balance lah. Kayak misalnya kalau ada 2 pod di belakangnya, kalau ada 100 request, maka dia akan ngirim 50 ke pod ke pod 1 dan 50 ke pod yang kedua. Jadi dia biasanya seimbang, atau ya algoritmanya kayak round robin gitu ya. Nah, service akan menggunakan label selector untuk mengetahui pod mana yang ada di belakang service tersebut. Jadi, teman-teman nanti saat bikin pod itu wajib menggunakan label. Nanti service-nya harus dimasukkan label tersebut. Jadi, kalau misalnya labelnya adalah A sama dengan B, maka di service-nya pun harus dibilang kalau selector labelnya adalah A sama dengan B. Kalau labelnya berbeda, maka si service tidak akan pernah tahu podnya ya. Jadi pastikan labelnya sama antara label selektornya si service dan juga label yang ada di podnya. Untuk membuat service itu sama, jadi menggunakan create, jadi sama hampir semua resource di Kubernetes. Untuk melihat service, teman-teman bisa menggunakan get services, dan kalau menghapus service, teman-teman bisa menggunakan delete service, nama service-nya. Untuk mengakses service, jadi teman-teman nanti itu ketika bikin service, nanti akan nanti diberikan IP di dalam cluster Kubernetes-nya, lalu dikasih juga portnya. Nah, nanti teman-teman untuk mengaksesnya bisa menggunakan, contohnya kalau aplikasinya web, menggunakan HTTP, IP address-nya, lalu portnya. Nah, tapi jangan lupa ini itu cuma bisa diakses di dalam cluster Kubernetes-nya. Jadi teman-teman nggak bisa ngakses dari luar. Nah, gimana kalau teman-teman pengen ngakses dari luar? Nanti ada materinya kita akan bahas. Tapi ini sekarang cuma bisa diakses di dalam cluster Kubernetes. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman pengen ngakses, teman-teman harus masuk dulu ke dalam clusternya baru bisa ngakses. Nah, contohnya kalau teman-teman pengen masuk ya ke dalam sebuah pod, kayak mirip kalau teman-teman belajar Docker container kan bisa masuk ke dalam kontainernya menggunakan perintah docker exec gitu ya. Nah, di Kubernetes juga sama ada, teman-teman bisa menggunakan perintah kubectl exec nama podnya, minus IT untuk interaktif, habis itu minus di sini script yang pengen teman-teman akses. Contohnya misalnya bin sh. Terus di dalamnya teman-teman contohnya bisa menggunakan curl untuk mengakses si service-nya. Saya udah buat beberapa file. Yang pertama template-nya, teman-teman bisa buka service.yml di folder templates, dan juga contoh service ada di example, ada service nginx.yml. Nah, kita sekarang akan buka. Jadi kita akan buka dulu service ya di template-nya. Template ini ada service. Jadi sederhana sekali untuk membuat service tuh. Jadi teman-teman cukup kind-nya itu service ya, jenisnya service. Terus di sini masukkan nama service-nya apa. Lalu di sini teman-teman perlu masukkan selector, di mana selector ini ada digunakan untuk ngelakuin selector, label selector ke podnya. Jadi pastikan harus sama dengan podnya. Lalu di sini teman-teman tentukan portnya, port nanti service-nya. Ini service-nya misalnya 8080, ini target portnya. Nanti kalau misalnya teman-teman, ini kan port yang ada di buat service-nya ya, tapi ini target portnya. Jadi di podnya itu dia portnya berapa. Kalau 8080 ke 80, jadi nanti teman-teman akses service name-nya, terus portnya 8080, tapi nanti akan mengakses port 80 di podnya. Nah, contohnya kita sudah bikin service nginx. Jadi di sini saya membuat replika set. Replika setnya namanya nginx, replikanya jumlahnya 3. Lalu di sini saya bikin template untuk podnya namanya nginx dan labelnya ada name nginx. Jadi ini labelnya ya. Lalu di sini ada container nginx dan ada portnya 80. Jadi di sini yang paling penting labelnya adalah nginx. Nah, selanjutnya saya bikin service. Oh ya, kalau misalnya bikin service bukan berarti teman-teman harus bikin replika set ya. Teman-teman bisa langsung bikin pod aja. Cuma saya di sini bikin replika set, kenapa? Biar saya nggak perlu manual bikin 3 pod.
Jadi di sini teman-teman bikin service, lalu di sini nama servisnya, lalu di sini selektornya. Ini harus sama dengan port labelnya. Jadi ini harus sama. Lalu di sini portnya, nanti untuk servisnya portnya berapa? Contohnya 8080. Target portnya nanti 80 karena Nginx-nya running di port 80. Lalu saya tambahkan satu buah pod. Ini cuma sampel doang. Jadi saya bikin pod untuk nanti saya akan masuk ke dalam pod ini. Nanti saya akan coba ngakses pod ini melalui si service ini. Pod ini sederhana, ada di image-nya Nginx curl. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di image ada Nginx curl. Ini isinya simple, saya bikin image dari Nginx, lalu saya tambahkan aplikasi curl. Ya, sederhana sekali. Oke, kita akan langsung praktekkan. Jadi kita akan bikin kubectl, create main app, example, service Nginx ya tadi namanya. Oh ya, service Nginx. Ini buat 3. Yang pertama adalah replika setnya, setelah itu service-nya, setelah itu pod untuk curl-nya. Kita akan lihat kubectl get all. Nah, ini masih container creating. Kita tunggu sampai semuanya selesai. Ini masih container creating. Kita tunggu ya. Nah, udah ada 2, tinggal 1 lagi. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, jadi kalau misalnya kubectl get services, di sini ada Nginx service. Nah, ini ada tipenya cluster IP dan di sini IP address-nya. Jadi teman-teman aksesnya menggunakan IP address ini. Lalu di sini ada portnya dan portnya adalah ini. Jadi seperti itu. Jadi ini IP-nya, nanti ini IP-nya teman-teman nggak bisa diakses dari luar. Contohnya saya ngakses dari sini, kalau HTTP 8080. Nah, ini nggak jalan, nggak bisa diakses. Karena ini IP dalam klasternya si Kubernetes. Ya, teman-teman harus masuk dulu. Contohnya saya akan masuk nanti ke pod ini ya, ke pod curl. Nanti saya akan coba dari pod curl ini ngakses si service ini. Oke. Udah running semua ya, udah siap berarti. Nah, sekarang kita akan masuk, jadi kubectl exec -it, nama podnya adalah curl, habis itu minus saya masuk ke bin shell-nya. Sudah masuk di sini. Nah, ini sekarang kita akan coba ngakses service-nya, jadi curl http IP ini, saya copy, paste. Portnya 8080, enter. Nah, keluar. Welcome Nginx. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari kalau teman-teman nanti bikin aplikasi, ngaksesnya aplikasi pod yang lain, teman-teman cukup menggunakan IP ini. Nah, ini contohnya. Jadi kita sekarang udah bisa mengakses si pod ini, yang 3 ini, Nginx pod, menggunakan si service Nginx service. Jadi sekarang saya nggak perlu tahu lagi 3 lokasi ini, podnya ada di mana, terserah, karena saya cukup tahu si service ini. Saya keluar, kita coba delete lagi. Delete all, minus all. Selesai. Next, kita akan coba bahas tentang mengakses service.